Dengan latar belakang gubuk-gubuk karton, aku terkenang akan wajahmu. Di atas debu kemiskinan, aku berdiri menghadapmu. Usaplah wajahku, Iduri. Mimpi remajaku gugur di atas padang pengangguran. Ciliwung keruh, wajah-wajah nelayan keruh. Lalu muncullah rambutmu yang berkebaran. Kemiskinan dan kelaparan membangkitkan keangkuhanku. Wajah indah dan rambutmu menjadi cakrawala dalam hidup. Dengan latar belakang gubuk-gubuk karton, aku terkenang akan wajahmu. Di atas debu kemiskinan, aku berdiri menghadapmu. Usaplah wajahku, Iduri. Mimpi remajaku gugur di atas padang pengangguran. Ciliwung keruh, wajah-wajah nelayan keruh. Lalu muncullah rambutmu yang berkebaran. Kemiskinan dan kelaparan membangkitkan keangkuhanku. Wajah indah dan rambutmu menjadi cakrawala dalam hidup. Kematian. Tanah yang mati kamu adalah padang tandus yang sunyi. Gagak yang hitam kamu adalah malam yang membelam. Pohon Kamboja kamu adalah angin dan suara. Peti mati kelabu, kamu adalah museum gelap tanpa lampu. Langit yang beku, kamu adalah bongkahan es dalam kepala salju. Asap yang bergerak lamban, kamu adalah kematian. Tanah yang mati, kamu adalah padang tandus yang sunyi. Gagak yang hitam, kamu adalah malam yang membelah. Pohon Kamboja, kamu adalah angin dan suara. Peti mati kelabu, kamu adalah musuh gelap tanpa lampu. Seonggok jagung di kamarnya tidak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kehidupannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, kedokteran atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke kampung halamannya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Seonggok jagung di kamarnya tidak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kehidupannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, kedokteran atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke kampung halamannya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Selamat pagi teman-teman. Mungkin teman-teman sedang berjuang untuk melawan rasa malas. Ayo, bangun dari tidur kalian. Stop scroll handphone, main sosmed, stop.
mulai olahraga pagi. Enggak kok, kalian gak butuh tenaga ekstra. Kalian cuma butuh niat yang gak kalian tunda-tunda. Mau sehat, mau turun berat badan, mau punya tubuh yang ideal, ayo, lu cuma harus mulai dengan niat yang gak kalah sama rasa malas lu. Ingat, investasi kesehatan adalah investasi masa depan kalian. So, jangan malas-malas. Bangun dari tidurmu. Let's go! Come on! Selamat pagi teman-teman. Mungkin teman-teman sedang berjuang untuk melawan rasa malas. Ayo, bangun dari tidur kalian. Stop scroll handphone, main sosmed, stop. Mulai olahraga pagi. Enggak kok, kalian gak butuh tenaga ekstra. Kalian cuma butuh niat yang gak kalian tunda-tunda. Mau sehat, mau turun berat badan, mau punya tubuh yang ideal, ayo, lu cuma harus mulai dengan niat yang gak kalah sama rasa malas lu. Ingat, investasi kesehatan adalah investasi masa depan kalian. So, jangan malas-malas. Bangun dari tidurmu. Let's go! Come on! Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena luka telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku apabila aku dalam kangen dan sepi. Itulah berarti aku tunggu tanpa api. Kangen, W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena luka telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku apabila aku dalam kangen dan sepi. Itulah berarti aku tunggu tanpa api. Kangen, W.S. Rendra. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki adanya. Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri. Jika kami bunga, engkau adalah tembok itu. Tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan engkau harus hancur. Dalam keyakinan kami, dimanapun Irani harus tumbang. Bunga dan Tembok, Wiji Tukul. Kenapa orang baik selalu tersakiti? Kenapa orang sabar selalu tertindas? Apakah mereka bodoh? Tidak. Apakah mereka tidak mampu membalas? Juga tidak. Mereka hanya tidak mau melakukan dosa yang sama.